Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Husain SPDI NIM 24211000343. Tempat tugas saya di SD Negeri 102100 Priok. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah pada kelas 4 SD. Untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, Bapak. Ya, apa kabar anak-anak Bapak semua? Iya, bagus. Nah, seperti mana biasa, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, seperti mana biasa kita ngapain dulu? Berdoa. Nah, untuk berdoa, silakan kepada anak Bapak Haris untuk memimpin doa ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dan pemahaman dalam pembelajaran kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini selanjutnya Bapak mau mengabsen anak-anak Bapak. Perhatikan teman-teman kita semua, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Iya, bagus. Hadir semua kita ya. Nah, kemudian selanjutnya sebelum kita memasuki materi kita, yuk sama-sama kita perhatikan kerapian kita. Mulai kerapian pakaian kita, kursi kita, dan meja kita. Oke, sudah? Nah ya. Nah, kemudian sebagai warga negara yang baik, yuk mari sama-sama terlebih dahulu
kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak sudah hafal semua kan lagunya kan? Bagus. Yuk sama-sama kita mulai ya. 1, 2, 3, iya. Garuda Pancasila, supaya pembelajaran kita anak-anak Bapak lebih konsentrasi, mari sama-sama kita melakukan speaking. Apa speaking kita? Yaitu tekuk konsentrasi. Ya, anak-anak Bapak udah hafal semua kan? Bisa kan? Oke, baik. Yuk sama-sama kita mulai tekuk konsentrasi. 1, 2, 3, ya. tekuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Kelas 4. Iya, baik ya. Anak-anak Bapak hebat-hebat semua ya. Nah, kemudian mari sama-sama kita memasuki materi kita, yaitu apa? Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Namun sebelumnya Bapak ingin bertanya, masih ingatkah anak-anak Bapak pelajaran tentang minggu lalu? Masih ingat kan? Iya, masih ya. Nah, coba siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Bagus. Coba kepada anak Bapak Habil, apa yang kamu ingat dari pelajaran minggu yang lalu? Maka beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Iya, tentang makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian siapa lagi yang ingat? Ya, coba kepada anak kami Zahra, apa yang kamu ingat? Iya, tentang sifat-sifat Rasul. Tepuk tangan buat teman kita Habil dan Zahra. Ya, pintar-pintar semua ya. Kemudian Bapak mau bertanya lagi tentang materi kisah di minggu lalu. Tadi sudah dijawab oleh teman kita Habil. Yang pertama, makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Bapak mau menanya lagi, siapa yang tahu apa itu makna beriman kepada Rasulullah? Siapa yang tahu? Ya, bagus. Coba kepada anak Bapak Haris, apa yang kamu ketahui? Iman artinya percaya, sedangkan beriman kepada Rasul-Rasul Allah artinya kita percaya bahwa Allah telah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan atau contoh bagi umat manusia, Pak. Iya, bagus. Tepuk tangan buat teman kita Haris ya. Nah, itulah tadi makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Iya. Bapak mau bertanya lagi ya. Kemudian siapa yang tahu sifat-sifat wajib bagi Rasul? Siapa yang tahu? Iya, bagus. Coba kepada anak Bapak Jihan. Apa-apa saja sifat Rasul dan apa nama sifat-sifatnya? Coba anak kami Jihan. Terbagi dua, Pak, yaitu sifat wajib dan sifat sunnah. Iya, bagus. Tepuk tangan buat teman kita Jihan. Ya. Nah, selanjutnya Bapak masih mau bertanya lagi ya. Siapa yang tahu apa itu sifat
sifat wajib dan apa itu sifat mustahil Rasul? Siapa yang bisa menjawab? Iya, coba silakan kepada anak bapak yang bernama Fali, silakan menjawab. Sifat wajib Rasul adalah sifat yang dimiliki oleh Rasul. Sifat-sifatnya yaitu 1. Sidik artinya jujur. 2. Amanah artinya terpercaya. 3. Tabligh artinya menyampaikan. 4. Fatona artinya cerdas. Iya, bagus, tepuk tangan buat teman kita si Fali ya. Nah, kemudian Bapak masih mau bertanya lagi ya tentang sifat-sifat Rasul. Ya, tadi ada sifat wajib dan ada sifat mustahil. Nah, coba siapa yang tahu apa itu sifat mustahil dan apa-apa aja nama sifat mustahil itu? Siapa yang tahu? Oke, coba kepada anak bapak yang bernama Habib, coba jawab apa itu sifat mustahil dan apa-apa saja nama sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil Rasul yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Di antaranya adalah 1. Kizib artinya dusta. 2. Kiman artinya menyembunyikan. 3. Khianat artinya berkhianat. 4. Balada artinya bodoh. Iya, bagus. Itulah tadi ya. Tepuk tangan buat teman kita si Habib. Nah, itulah tadi pengertian sifat mustahil Rasul dan sifat-sifatnya ya. Nah, kemudian ya, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Nah, namun sebelumnya masih semangat anak-anak Bapak? Masih. Iya, bagus, supaya lebih semangat lagi ya. Yuk kita kembali lagi ice breaking, yaitu ice breaking tentang tepuk semangat ya. Nah, udah hafal anak Bapak semangat? Oke, yuk kita mulai. Tepuk semangat. 1, 2, 3. Iya. Oke ya. Anak-anak Bapak semua semangat semua. Apapun yang terjadi dalam kondisi apapun, situasi apapun, kita harus tetap semangat. Walaupun PR kita banyak, tugas kita banyak, maka harus kita kerjakan dengan semangat ya. Bisa kan anak-anak? Oke. Nah, tadi kita sudah melakukan ice breaking ya, yaitu tepuk semangat. Jadi anak-anak Bapak belajarnya harus tetap semangat. Oke, sekarang kita masuki materi kita, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Kemudian Bapak akan menampilkan ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba Bapak mintakan kepada anak Bapak yang bernama Raka untuk membacakannya. Silakan anak Bapak Raka. Siswa dapat menjelaskan tujuan diutusnya Rasul dengan benar. Iya. Siswa dapat menjelaskan tujuan diutusnya Rasul dengan benar. Nah, jadi Bapak mengharapkan kepada anak-anak Bapak semuanya, nantinya selesai kita pembelajaran ya, Bapak harapkan anak-anak Bapak semua bisa memahami, bisa menjelaskan apa tujuan diutusnya Rasul. Kenapa Allah mengutus Rasul ke dunia ini ya? Nah, sebelumnya yuk sama-sama kita menonton video tentang tujuan diutusnya Rasul. Oke, yuk sama-sama kita menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa ada Nabi dan Rasul? Apa tujuan diutusnya Rasul? Ayo kita lanjutkan belajar tentang Nabi yang wajib diimani serta tujuan diutusnya Rasul. Doa sebelum belajar. Bizidni ilma warzuqni fahma. Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Tujuan diutusnya Rasul. Kita percaya bahwa ada Allah yang menciptakan kita dengan alam semesta ini. Allah berkehendak untuk memberi petunjuk kepada seluruh manusia, sehingga Allah memilih manusia pilihan yang memiliki kemampuan untuk menerima penjelasan tentang ajaran agama. Manusia pilihan Allah inilah yang dinamai Nabi dan Rasul. Nabi adalah lelaki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul adalah lelaki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada orang lain. Rasul diutus Allah dengan tugas menyampaikan wahyu kepada manusia. Rasul diutus untuk menyampaikan pesan agar manusia selalu menyembah Allah dan tanpa menyekutukannya. Rasul diutus dengan tugas menyampaikan pesan berupa kabar gembira atau surga dan juga kabar buruk atau neraka. Kabar gembira bagi siapapun yang beriman dan kabar buruk berupa peringatan agar menghindarkan diri dari amal buruk. Rasul juga diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasul yang wajib diimani ada 25. Nama-nama Rasul ini diceritakan dalam Al-Quran. Yang pertama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Syuaib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Zulkifli, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita nyanyi ya. Nabi Yusuf, Saleh, Ilham,
Baik anak-anak, tadi sama-sama kita sudah menonton video tentang tujuan daripada diutusnya Rasul Allah ya. Nah, jadi untuk apa dan ngapain Allah itu mengutus Rasul ke dunia ini ya. Nah, di sini ada pembahasan sedikit ya. Tujuan diutusnya Rasul. Jadi Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas khusus apa itu? Menyampaikan wahyu kepada manusia. Selain itu juga Rasul diutus untuk menyampaikan pesan agar manusia selalu menyembah Allah tanpa syarat dan tanpa menyekutukannya. Apa itu menyekutukannya? Menduakannya. Jadi kita harus ya menyembah kepada Allah. Tidak boleh menyembah selain Allah. Nah, contohnya apa? Nggak boleh kita percaya kepada dukun misalnya, atau benda-benda aneh ya. Nah, kita harus percaya hanya kepada Allah ya. Kemudian ya, Rasul juga diutus dengan tugas menyampaikan pesan berupa kabar gembira ya. Jadi kabar gembira itu ya dikabarkan bagi siapapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya. Nah, ada juga kabar buruknya. Jadi kabar buruknya yaitu berupa peringatan agar kita menghindarkan diri dari amal atau perbuatan yang buruk. Ya, perbuatan yang buruk itu harus kita hindarkan, harus kita jauhkan, tidak boleh kita lakukan. Ya, jadi Rasul juga diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, itu tujuan yang paling utama. Seperti dalam sabdanya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak siapa? Manusia. Ya, akhlak manusia. Ya. Nah, kira-kira anak bapak sudah memahami semua? Ya, mudah-mudahan semua anak-anak bapak sudah memahaminya ya. Nah, kemudian ini bapak mau memberikan tugas kelompok ya kepada anak-anak bapak ya. Nah, ini bapak bagikan ya per kelompok-kelompok. Ada nanti bapak berikan nama kelompok. Kelompok yang pertama namanya kelompok sidik ya. Kelompok kedua namanya amanah. Kelompok ketiga namanya tabligh ya. Nah, ini bapak bagikan lembar kerja peserta didik. Nanti silahkan kamu diskusikan ya. Silahkan kamu kerjakan. Nanti setelah selesai sama-sama kita presentasikan ke depan ya. Oke, hasil daripada tugas-tugasmu ya. Ya, baik, silakan dikerjakan. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Baik anak-anak, ya sekarang kita presentasi hasil daripada tugas-tugas yang barusan kamu kerjakan ya. Nah, nanti kita berkelompok-kelompok akan mempresentasikan hasil tugasnya ke depan ya. Jadi kita mulai aja kepada kelompok sidik. Bapak persilahkan untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Silakan.
mengikuti petunjuk yang diberikan melalui hadis dan sunnah beliau. Pertanyaan kedua, bagaimana cara umat Islam menunjukkan iman mereka kepada Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari? Jawabnya, umat Islam menunjukkan iman mereka kepada Rasulullah dengan mengikuti ajaran yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis, menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari, serta memperingati dan menghormati beliau dalam berbagai kesempatan, misalnya dengan membaca sholawat. Pertanyaan ketiga, sebutkan beberapa contoh perilaku atau sikap yang menunjukkan kecintaan umat Islam kepada Rasulullah SAW. Jawabnya, 1. Membaca dan mengamalkan hadis Nabi SAW. 2. Mempelajari dan menyebarkan sunnah Nabi. 3. Menghormati dan memuliakan nama Rasulullah SAW seperti dengan membaca sholawat. 4. Mengikuti teladan Nabi dalam akhlak dan perilaku sehari-hari. Demikian hasil presentasi dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok ini. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada kelompok amanah untuk mempresentasikan hasil tugasnya yang sudah dikerjakan. Oke, silakan kepada kelompok amanah maju ke depan. Kami dari kelompok amanah akan mempresentasikan hasil tugas kami. Pertanyaan pertama, sebutkan beberapa sifat terpuji Rasulullah SAW menjadi contoh bagi umat Islam. Jawabnya, sidik. Rasulullah selalu berbicara dengan kebenaran, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Amanah. Rasulullah selalu menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya, tidak pernah mengkhianati amanah. 3. Tabligh. Rasulullah menyampaikan wahyu Allah dengan jelas pada umatnya tanpa menyembunyikan apapun. 4. Patronah. Rasulullah memiliki kecerdasan luar biasa dalam berbagai bidang, baik dalam agama, sosial, dan strategi. 2. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan sifat sidik, amanah, tabligh, dan patronah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW? Jawabnya, 1. Sidik yaitu Rasulullah selalu mengatakan yang benar dan tidak pernah berdusta. Contohnya adalah ketika beliau dituduh berbohong oleh musuh, beliau tetap tidak pernah berpaling dari kebenaran. 2. Amanah yaitu beliau menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya, seperti dalam peristiwa ketika beliau dipercayakan untuk membawa barang-barang dagang milik Khadijah dan beliau menunaikannya dengan baik. 3. Tabligh yaitu Rasulullah menyampaikan wahyu yang diterima dengan jelas, seperti dalam menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada umatnya tanpa ada yang disembunyikan. 4. Patronah yaitu Rasulullah yang sangat cerdas dalam menghadapi berbagai masalah dalam perang. Beliau sering menunjukkan kecerdikan strategi yang jitu. Pertanyaan ketiga, mengapa sifat-sifat Rasulullah SAW seperti jujur dan amanah sangat penting untuk diikuti oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari? Jawabnya, karena sifat jujur dan amanah sangat penting untuk diikuti oleh umat Islam, karena kedua sifat ini menjaga keharmonisan dalam masyarakat.
Oke, sama-sama kita beri tepuk tangan buat kelompok amanah. Ya, kami persilakan untuk duduk kembali. Ya. Oke, baik. Ya, sekarang kita lanjutkan untuk kelompok tablik. Ya, Bapak persilakan untuk mempresentasikan hasil tugasnya ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tablik akan mempresentasikan hasil tugas kami. Kita menjelaskan tujuan utama diutusnya Rasulullah yang menurut ajaran Islam. Jawabnya, tujuan utama diutusnya Waalaikumsalam adalah untuk menyampaikan wahyu Allah dan mengajak umat manusia kembali kepada jalan yang benar, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Beliau juga diutus untuk menjadi contoh teladan dalam kehidupan bertakwa mulia, serta untuk menyampaikan petunjuk agar umat manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pertanyaan kedua, bagaimana Rasulullah SAW menjalankan tugas sebagai utusan Allah dalam membimbing umat manusia menunjukkan jalan benar? Jawabnya, Rasulullah SAW menjalankan tugasnya dengan menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah, baik melalui lisan maupun perbuatan. Beliau mengajar tentang tauhid, melaksanakan ibadah dengan benar, dan menanamkan akhlak mulia dalam masyarakat. Demikianlah hasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, itu tadi kita sudah mempresentasikan hasil tugas kita masing-masing ya. Nah, kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran kita ya, di sini Bapak akan menyampaikan ya kesimpulan daripada pembelajaran kita tadi ya. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, beriman kepada Rasulullah adalah rukun iman yang keempat, yaitu ya rukun iman yang keempat, beriman kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul-rasulnya dengan membawa wahyu dan petunjuk hidup yang harus kita ikuti ya. Kemudian yang berikut, rasul-rasul ini adalah manusia pilihan yang diberikan tugas besar untuk menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia ya. Nah, itulah kesimpulan daripada pembelajaran kita ya. Nah, pada anak Bapak semuanya sudah paham kan? Sudah. Iya, bagus. Sebelum kita tutup, Bapak mau bertanya kepada anak-anak Bapak sekalian ya, bagaimana perasaan kamu semua tentang pembelajaran yang sudah kita laksanakan ini? Bagus ya. Baik, mari sama-sama kita akhiri pembelajaran kita, yang mana akan ditutup oleh anak Bapak yang bernama Haris untuk menutup doa ya. Kepada anak Bapak Haris, silakan ke depan. Agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita hidup pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Baik anak-anak, ya. Tadi sudah ditutup dan Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.